Fa inna dzubaba kullama zabba aba wa li ajlihi summiya dzubaban. Fakadzalika al-khawatiru wa hadhihi syahwatu idza tasha'abat wa hadhihi syahwatu katsiratun wa kullama yakhlul 'abdu anha. Nah, jadi karena apa? Karena lalat itu setiap digertak pasti kembali lagi. Kullama zubah abah. Kullama zubah abah. Setiap digertak pasti akan kembali lagi. Oleh karena wataknya seperti itu namanya zub abah. Zubah itu digertak, abah kembali. Hingga diberi nama dengan zubab. Lalat itu dari zubah abah. Zubah digertak, abah kembali. Setiap digertak pasti dia akan kembali lagi. Nah, pikiran-pikiran juga begitu, keinginan-keinginan, nafsu, cita-cita itu juga begitu banyak. Sulit sekali, jarang sekali seorang hamba itu hatinya bersih dari pikiran-pikiran. Wa ijma'uha aslun wahidun wa huwa hubbud dunya. Yang mempertemukan semua keinginan itu akan disatukan oleh hal yang satu sumber. Apa satu sumber itu adalah hubbud dunya. Hubbud dunya, rakus dengan kekayaan, rakus ingin kaya. Hubbud dunya itulah yang membuat pikiran kita bercabang-cabang kemana-mana. Wa dzalika ra'su kulli khati'atin wa asasu kulli nuqsanin wa manba'u kulli fasadin. Cinta dunia itu adalah pokok dari semua kesalahan. Cinta dunia adalah dasar dari semua kekurangan. Sumber dari kerusakan adalah hubbud dunya. Wa man intawa batinuhu ala hubbid dunya hatta ma la ila syai'in minha la liyatazawwada minha wa la liyasta'ina biha 'ala al-akhirati fala yadma'anna fi antaswalahu ladzatul munajati fi sholati. Siapapun yang batinnya, hatinya terkandung hubbud dunya, di dalam hatinya menyimpan kerakusan pada dunia, maka sehingga hatinya itu cenderung memikirkan dunia itu tidak dalam rangka agar dia buat bekal akhirat, tidak, dan tidak dalam rangka agar dengan dunia itu dia bisa ambil bantuan agar lancar akhiratnya, sehingga dibuat sedekah ke ini. Maka kalau hati seperti itu, maka janganlah berharap ke keindahan, kenikmatan bermunajat, bercurhat di waktu sholat itu akan lancar, akan jernih, akan lancar. Jangan berharap ke kenikmatan bermunajat kepada Allah jernih, tidak ada gangguan apa-apa. Jangan berharap kalau hatinya sudah isi dengan dunia. Fa inna man fariha bidunya la yafrahu billahi ta'ala bi munajatihi wa himmatur rajuli ma'qurrati ainihi fa in kanat qurratu ainihi fid dunya in sarafa la mahalata ilaiha hammuhu. Kenapa demikian? Karena orang yang puas dengan dunia, maka dia tidak puas dengan Allah. Orang yang bahagia dengan dunia tidak mungkin dia berbahagia dengan Allah. Tidak mungkin berbahagia bermunajat dengan Allah. Keinginan atau pikiran seseorang itu adalah pasti bersama apa yang menjadi ketenangan hatinya. Ketenangan mata itu ada ketenangan hatinya.
Apa yang membuat hatinya tenang, maka itulah pikirannya ke sana. Apabila ketenangan hatinya itu dia rasakan di dunia, di materi, maka pasti pikirannya pasti mengarah kepada materi itu. Walakin ma'adha lam bagi ayat turukal mujahadata wa raddal qalbi ila salati wa taqlil al asbabi syagilati fa hadha huwa dawa'ul murru wa limararatihi istabsha'at huddiba'u baqiyatil illatu muzminatan wa saral da'u udalan wa ma'aha walakin sekalipun demikian, peliknya seperti demikian, walaupun seperti itu sulitnya, tetapi tidak boleh orang isi kita itu meninggalkan mujahadah, bertempur, berperang dengan nafsu, tidak boleh. Kemudian putus asa, tidak boleh meninggalkan hati untuk ditundukkan, untuk dikembalikan pada sholat, dan meminimalisir faktor-faktor yang mengganggu sholat. Sebab ini adalah obat pahit. Dari pahitnya perasaan orang itu merasa ngeri, merasa tidak enak. Wabagidil illatu, dan penyakit masih dalam kondisi muzminah, yang sangat akut. Penyakitnya masih akut. Wasarodau udolan, dan penyakit sangat akut, sulit diobati. Hatta innal akabira ijtahadu ayusallu rak'ataini la yuhadditsu anfusahum fiha bimurud dunya fa'ajazu an dzalika. Sampai-sampai orang-orang besar, para ulama-ulama besar itu berusaha untuk sholat 2 rakaat, tetapi tidak memikirkan apa-apa di sholat itu. 100% dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum murni untuk sholat, tidak ada urusan dunia. Tetapi mereka tidak mampu. Fa'adazu, pasti ada setannya, entah itu 2 detik, 3 detik. Fa'inna dzalika lamma dhuma'a fihi lamsalina. Sebab 100% sholat itu tidak mengkhayal kemana-mana, itu tidak ada harapan bagi kita. Model kita, kelas kita tidak mungkin. Walaitahu salimah lana minas sholati syadruha aw sulusuha minal waswasi linakuna mimman kharada amalan sholiha wa akhara sayyi'an. Itu dhamir sya'annya. Mudah-mudahan saja seandainya sholat kita itu ada separuh, ada 50%. Sholat itu kita itu normal, atau sepertiga sholat tidak ada godaan-godaan setan, agar kita termasuk orang yang mencampur amal soleh dengan amal buruk. Itu masih lumayan di Al-Quran. Wa asallahu ya wa kharada amalan wa akhara fi asallahu ya'fu anhum, ada harapan ampunan dari Allah. Amal soleh bercampur dengan amal buruk, lumayan daripada putus asa. Walal jumlati fa himmatud dunya himmatul akhirati fil qalbi mithlul ma'il ladzi sabbu fi qadhin mamlu'in bi khallin fa biqadri ma yadkhulu fihi minal ma'i yakhruju minhu minal khalli la mahalata wala jami'ani. Walal jumlah itu apa? Kesimpulannya keinginan dunia, memikir dunia dan mikir akhirat di dalam hati itu bagaikan air yang dituangkan di dalam gelas yang penuh dengan cuka. Gelas yang sudah ada cukanya diisi dengan air. Maka berapa kadar air yang masuk ke gelas itu dibanding dengan cuka? Ialah biqadri ma yadkhulu, seberapa banyak air itu masuk ke gelas itu, segitu pula cuka akan keluar. Airnya penuh, maka cukanya akan keluar semua. Wala jami'ani.
Tidak mungkin kumpul kedua-duanya, air dan cuka itu. Dunia akhirat juga begitu.